Jadi abad kelima ya. Tadi kita lihat Ali bin Ibrahim bin Said Al-Hufi. Al-Hufi ya, pakai H ya. Itu orang yang ulama yang memelopori tentang pertama kali i'rab Quran. Makanya ditulis, maka Imam Al-Hufi ini ya, dipanggil terkenal dengan Imam Al-Hufi ini yang merintis tentang yaitu i'rabul Quran. Ya. Ini dan kitabnya besar sekali itu. Sampai belasan atau 20 jilid lebih. Ya. Itu di dalam saya belum pernah ngelihat kitabnya. Tapi dikatakan di dalam kitab keterangan ini yaitu hingga berapa? Sampai puluhan jilid kitab ini. Iya. Karena kitab-kitab i'rabul Quran itu sudah banyak ditulis setelahnya. Ya, setelah tentang tentang masalah i'rabul Quran. Jadi i'rabul Quran itu adalah ilmu yang untuk tahu tentang nahwu, sharaf, tentang tata bahasa Arab yang ada di Al-Qur'an itu. Ya. Jadi kapan itu mana mubtada'nya, khobarnya, mana mubtada' muakhar atau khobar muakhar ya, tentang ilmu nahwu yang ada di Al-Qur'an. Jadi orang lebih paham tentang membaca tentang orang yang mendalami Quran paham kalau dia paham tentang i'rab. I'rab itu kedudukan kata-kata. Kedudukan kata-kata dalam Al-Qur'an, mana subjek, mana predikat, subjek, predikat, mana yang kena objek perbuatan, mana itu kata sandang, kata sambung, isim nakirah, isim ma'rifah, semuanya itu tentang i'rab. Kedudukannya tentang hal itu. Ya, tentang kedudukan pada ayat, kata-kata ayat pada Al-Qur'an tersebut itu dikaji. Itu yang merintis dikatakan itu adalah Al-Hufi yang meninggal tahun 430 Hijriah. Terus Al-Mawardi. Ya, Al-Mawardi di sini ya, Al-Mawardi yang meninggal tahun 450 Hijriah, yaitu tentang apa? Amsalul Quran. Apa itu? Tamsil Al-Quran, perumpamaan Al-Quran. Banyak sekali. Ya, tentang ayat-ayat tentang apa? Ayat Al-Quran yang menekankan tentang tamsil Al-Quran. Ya, tentang hal-hal tersebut. Banyak sekali ayat-ayat tentang hal tersebut. Seperti dalam surah yaitu Al-Baqarah 26. Tamsilul Quran, Allah berfirman, Allah katakan, "Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah tidak segan-segan untuk membuat permisalan seekor apa? Nyamuk dan apa yang lebih dari di atas nyamuk tersebut. Jadi Allah katakan, Allah tidak segan-segan membuat satu perumpamaan. Allah, innallaha la yastahyi, tidak malu. Bahasa asalnya itu yastahyi itu malu, tapi maknanya Allah tidak segan-segan. Maksudnya Allah membuat perumpamaan untuk umat manusia. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tentang perumpamaan. Contoh misalnya dalam surah Al-An'am 122. Surat Al-An'am 122 Allah katakan, awaman kana maitan fa ahyaynahu faja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Buka itu 122 Al-An'am. Awaman kana maitan, atau siapa itu yang dikatakan orang yang maitan, apa artinya? Orang yang mayit, mati. Di sini maksudnya mati beneran? Mati beneran? Bukan. Ini tamsil. Ini ada ilmunya. Pembahasan itu. Apa yang dibalik itu? Apa sih Allah membuat tamsil, perumpamaan-perumpamaan itu apa? Itu contohnya tadi. Awaman kana maitan, atau siapa itu yang dikatakan mati? Orang mati itu siapa? Yang dikatakan orang mati itu siapa?
Ya. Fa ahyainahu, kemudian kami hidupkannya. Hidupkan dengan apa? Ruh, bukan. Oh, bukan mati, beneran kok. Allah hidupkan dengan apa? Dengan iman. Allah hidupkan dengan apa? Hidayah, maka hidup jiwanya. Itu yang dimaksud dengan ini. Faja'alna lahu nuron, kemudian kami berikan apa? Nur. Kami jadikan dia nur, yaitu apa? Yaitu Al-Qur'an. Ibnu Abbas menafsiri nur di sini adalah Al-Qur'an. Ayat ini berarti mayit di sini, maitan di sini, mayit di sini, orang mati beneran apa perumpamaan? Perumpamaan. Ini salah satu. Di Quran banyak tentang masalah itu. Ini ditulis oleh Al-Mawardi mengenai yaitu tentang tamtsilul Quran atau amsalul Quran, tentang permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Oh, luar biasa. Kalau kita bahas masalah ini luar biasa. Saya ada kajian khusus tentang membahas masalah amsal ini. Luar biasa. Dari surat Al-Baqarah mana-mana ayat yang amsal, surat Ali Imran mana saja ayat yang amsal, surat yaitu An-Nisa mana saja yang amsal, dan seterusnya. Luar biasa. Menambah iman kita. Makanya Allah katakan tadi, innallaha la yastahyi ayyadriba ba'udatan fama fauqaha. Allah gak segan-segan untuk membuat tamsil, perumpamaan. Nyamuk atau yang di atas nyamuk itu. Itu tentang hal tersebut. Ini kita harus tahu. Jadi sebelum kita baca tafsir itu, kita membaca tafsir harus kita tahu masalah itu. Terus Al-Iz bin Abdus Salam, ya kita habiskan yang abad kelima ini. Ya, siapa? Yaitu Al-Iz bin Abdus Salam yang wafat tahun 610 Hijriah, tentang apa? Majazul Quran, tentang majaz Quran. Majaz Quran itu yaitu suatu hal yang kata-kata yang tidak sebenarnya, tapi kata-kata yang maksud Allah itu begini tapi maksudnya begini. Itu majazul Quran. Ya. Lantas Alamuddin As-Sakhawi wafat 63 Hijriah menulis mengenai ilmu qiraat. Mengenai ilmu qiraat itu sudah ditulis pada tahun yang wafat 643, pada abad ke-5 sudah ditulis tentang hal itu, tentang ilmu qiraat. Kita di Indonesia riwayat siapa? Asim. Kita di Indonesia riwayat Asim. Kita di Indonesia ini riwayat Asim, kita di Indonesia ini. Kalau di belahan sono, di Palestina, di Irak sana, atau di Afrika itu ada Warshi, Imam Warshi, ada Imam Qalun. Ada siapa lagi? Ada Ada Hamzah, Imam Hamzah. Ada Ibnu Katsir. Ingat, bukan Ibnu Katsir mufassir, bukan. Jaraknya Ibnu Katsir mufassir dengan Ibnu Katsir Imam qiraat ratusan tahun. Makanya ada kalau kita baca Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir. Loh, masa Ibnu Katsir bilang Ibnu Katsir? Antum kalau baca kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Ibnu Katsir mufassir ya, Damsyik, dari Damsyik, yang dari mana? Suriah ya. Damaskus, Damsyik itu. Qala Ibnu Katsir. Nah, kalau kita nggak paham, loh, berkata Ibnu Katsir, kok dirinya ngomongkan ke dirinya? Bukan. Yang dimaksud Ibnu Katsir itu adalah imam qiraat. Imam qiraat. Namanya Ibnu Katsir juga disebutnya sebagai Ibnu Katsir. Itu demikian. Ya, jadi harus paham masalah itu. Jadi kita ngerti hal-hal yang tersebut. Ya. Terus yang Ibnu Qayyim wafat 751. Ibnu Qayyim murid siapa? Murid siapa? Murid siapa, Dik? Ibnu Taimiyah, barakallahu fiik. Ibnu Qayyim murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Wafat 751 Hijriah. Menulis apa? Aqsamul Quran. Apa aqsam? Sumpah di dalam Al-Quran. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Ya. Tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Ya. Apapun yang ada di Al-Quran, baik itu pakai wawu
pakai huruf wawu, karena huruf gasam itu ada berapa huruf gasam? Ada berapa? 3. Wawu, ta, ba. Huruf sumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Itu kalau pakai huruf. Ya, makanya Allah katakan di Quran wal asr. Ya, apalagi? Wadduha. Dan seterusnya pakai wawu. Ya, wasyams. Dan seterusnya. Ya. Itu demikian. Ini membahas tentang sumpah-sumpah dalam Al-Qur'an. Nah, jadi luar biasa. Jadi kalau kita ingin mengkaji Al-Qur'an ini luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar tafsir, tapi apa yang pertemuan yang akan datang. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang tadi? Dari tadi cabang-cabang ini, dari perjalanan tadi, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Baik, kalau nggak ada saya tutup. Kalau nggak ada saya tutup. Ya, kita tandai berarti poin D belum. Ya, poin D yang belum ya. Kita tandai poin D. Yang akan kita bahas lagi poin D yang belum. Masih halaman apa? Halaman 1 poin D belum. Ya. Baik, kita kumpulkan dan nanti kita bahas lagi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudahi. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik hidayahnya, memberikan kepada kita yaitu berkah ilmu yang kita pelajari. Kita ngaji sedikit tapi paham. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan lewat